Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast. Waalaikumsalam. Ya, Jawab dulu, Mas. ya lanjut lanjut gak apa-apa. Lanjut gak apa-apa. Lanjut lanjut gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast eh, Tugas Agama Islam. Saya Ular Huswaidi sebagai host dan hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat penting dan cukup sensitif di era sekarang ini. Nah, yaitu temanya adalah perspektif Islam tentang feminisme dan disorientasi seksual. Maaf. Nah, sebelum masuk ke temanya, eh, kalian tahu gak sih apa itu feminisme dan disorientasi seksual? Mungkin eh, satu-satu dulu. Kalau menurut saya, feminisme itu adalah sebuah gerakan sosial dan ideologi yang memperjuangkan hak, kesetaraan, dan keadilan bagi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan seperti hukum, ekonomi, pendidikan, dan sosial. Hmm, oh, kalau disorientasi seksual, mungkin ada yang tahu kah? Kalau yang apa namanya? Disorientasi seksual. Nah, disorientasi seksual itu seperti kesetaraan gender, seperti kaum-kaum apa namanya? Yang seperti seharusnya laki-laki dan perempuan malah jadi laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan yang bisa kita sebut seperti LGBT atau kaum pelangi itu. Oh, jadi kalau disorientasi seksual tuh kayak penyimpangan norma seksual gitu ya. Yang Ya, yang seharusnya Adam dengan Hawa ini Hawa. Adam dengan Bambang, Adam dengan Agus. Ya, Oke. Nah, terus di tengah terusnya arus globalisasi ini kan pasti dua topik ini kayak feminisme dan disorientasi seksual itu sangat banyak, sangat terpapar lah di kalangan remaja ini. Nah, sebelum masuk ke pokok tema, mari kita lihat dulu kondisi di masyarakat saat ini. Di satu sisi, feminisme itu dianggap sebagai gerakan pembebasan perempuan. Kata kalian tuh gimana? Apakah feminisme ini gerakan yang membebaskan perempuan, yang membuat perempuan itu semakin superior gitu, semakin kuat di society ini? Atau gimana, guys? ya. Rasa Oh, lanjut Mas, lanjut Mas. Ayo Mas Rizky, mungkin mau jawab. Ya, saya menjawab. Ya, feminisme itu adalah gerakan yang bertujuan untuk pembebasan perempuan dari berbagai bentuk ketidakadilan dan penindasan, baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Oh, jadi agar di setiap elemen masyarakat perempuan dan perempuan dan pria itu sama gitu ya. Entah di Iya. politik, di mana tadi di segi budaya juga, di segi ekonomi juga gitu. Dimanapun itu Mas. Ya, Namun, penting juga dipahami bahwa feminisme bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang menciptakan dunia yang lebih adil bagi semua gender. jadi bisa ditarik kesimpulan berarti itu kayak antara cowok sama cewek itu setara gitu kan ya.
Tidak ada Ya, yang perlu superior ataupun inferior di kedua belah pihak gitu. Nah, terus di sisi lain, normalisasi LGBT dan disorientasi seksual itu sangat luas gitu. Kayak gay, lesbi dan kawan-kawannya itu sama masyarakat kita dinormalisasi. Pertanyaannya yang aku ingin minta pendapat kalian, bagaimana Islam menanggapi dua fenomena ini? Apakah Islam menolak kemajuan atau justru punya solusi itu sendiri? Itu kayak eh, apakah Islam ini nolak gak sih ini hal-hal yang kayak gini, hal-hal yang kayak gay, lesbi gitu? Iya, iya Mas. Apa namanya? Menurut saya Islam itu kayak wajib menolak dari cerita Nabi siapa itu Nabi Lut yang Iya, mempunyai kaum LGBT itu udah jelas Allah murka dengan hal itu sehingga menurunkan azab pada kaum Nabi Lut itu, Mas. Tetapi oh ada tantangan tersendiri yang di saat ini saya ambil di Indonesia aja. Nah, di Indonesia saja kan ada yang namanya HAM, hak asasi manusia, di mana setiap warga negara secara hukum memiliki hak asasi manusia, termasuk iya, individu yang merupakan bagian dari komunis LGBT. Nah, jadi apa namanya? Kedua kedua pendapat tersebut kayak bertolak belakang gitu, Mas, antara HAM secara dan hukum HAM dan dan agama. budaya keagamaan. Nah, menurut saya begitu. Nah, kalau menurut saya terhadap feminisme itu sangat kompleks dan cukup beragam. Soalnya menurut pandangan positif, feminisme Islam itu mendukung feminisme yaitu pendekatan yang memperjuangkan hak-hak perempuan berdasarkan nilai Islam. Tokoh-tokoh feminisme Islam seperti Aminah Wadud dan Fatimah Mernissi menegaskan bahwa Al-Quran menjunjung kesetaraan spiritual dan moral antara laki-laki dan perempuan. Iya, tapi kalau katanya Mas sendiri buat yang gay gitu gimana? Iya, Apakah kita apa? Apakah itu sekarang Islam menolak apa gimana? Tentang kalau kaum kaum pelangi, kaum pelangi, kaum pelangi, kaum pelangi, apakah Islam itu menolak? Karena itu sebuah kebebasan berekspresi dalam Nah, seksual. menurut saya beragam, tergantung pada seseorang. Oke, Ingin menambahkan, ya silakan. Tidak perlu izin. kalau kalau menurut aku disorientasi seksual itu dipandang sebagai tadi kita, namun bukan tanpa solusi. Islam menawarkan pendekatan penuh kasih melalui taubat, edukasi iman. Jadi Islam tidak membenci pelaku, tapi mengarahkan pada pemulihan fitrah dan keselamatan dunia akhirat. Aja. Oh, itu berarti eh itu berarti kayak Islam tidak menolak pelaku tapi menolak sifat pelaku gitu ya. iya, Ia tidak membenci. Oh, siap tidak siap siap. benar. Terus eh, apa sih sebenarnya pengertian feminisme itu? Kalau kata kalian sendiri, kayak feminisme di otak kalian tuh apa sih? Feminisme itu pembebasan wanita Itu aja. yang apa namanya?
Iya, pembebasan wanita dari apa itu namanya ya, seperti perbudakan, perjualbelikan, atau ya semacam-semacam itulah, Mas. Oh, Menurut menurut gambaran di pikiran saya. Kalau menurut saya itu feminisme itu gerakan sosial, politik, dan intelektual yang memperjuangkan kesetaraan gender. Yang Kalau menurut aku, jadi intinya kata kuncinya itu kesetaraan, pembebasan perempuan, penolakan terhadap patriarki. oh, jadi eh, feminisme itu kayak antitesisnya dari patriarki gitu. Siap, 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 siap. Ya. Iya. Eh, terus kalau kata kalian sendiri tuh, Islam itu memperjuangkan hak-hak perempuan yang yang sesuai ada di visi feminisme gak sih? Apa intinya itu kayak apakah Islam itu memperjuangkan hak-hak perempuan? ya jelas sih. Soalnya di Islam sendiri itu di masa jahiliyah, Islam itu udah mengangkat derajat perempuan. Dan itu contohnya ada di hadis. Hadis perempuan berhak atas pendidikan. Itu hadis Bukhari. Menuntut ilmu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Dan yang kedua, berhak memilih harta. Itu ada di Quran Surat An-Nisa ayat 7. Yang ketiga, boleh menolak pernikahan paksa. Dan keempat, boleh bekerja selama menjaga syariat. Oh, Iya. jadi emang dari dulu berarti pas awal Islam muncul itu eh emang ditujukan buat memperkuat hak-hak perempuan gitu ya. Iya. Iya, Mas. Ya, Ya. Islam memang memperjuangkan hak-hak perempuan, tapi dengan kerangka nilai-nilai Islam, bukan dengan semua nilai feminisme Barat. Oh, Beberapa tujuan feminisme dan Islam bisa bertemu tapi tidak identik. eh, feminisme barat tuh kayak apa, Mas? Kira-kira? Kayak gimana ya? Kalau menurut saya, feminisme Barat itu adalah gerakan sosial, politik, dan intelektual yang berasal dari dunia Barat, seperti Eropa, Amerika itu. Intinya negara bagian Barat yang bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam politik, ekonomi, dan budaya. Terus apakah gerakan feminisme barat itu bersifat negatif apa positif apa bagaimana? Kalau kata Mas sendiri. Menurut saya kan sudah saya jelaskan tadi dari awal itu ada positifnya itu. Oh, oke. Tergantung pada sudut pandang nilai yang dianut dan konteks penerapannya itu kayak gimana itu. Eh, kalau 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 kata kalian sendiri eh, Islam itu membolehkan nggak sih kalau misalnya mengaborsi gitu atau eh, penolakan wanita itu menjadi istri atau ibu
itu menurut feminisme barat itu adalah suatu suatu hal yang bisa saja. Itu kalau kata kalian gimana? Kalau dalam Islam, aborsi dan perang itu kan jika alasannya kan syariat dan Oke. Jadi aborsi itu sama dengan membunuh gitu berarti ya? Ya. benar. Terus kalau kata kalian, eh, apakah eh, menutupi aurat bagi perempuan yang kalau kalau yang perempuan itu kan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, sedangkan kalau misalnya eh, cowok itu cuman dari pusar sampai lutut. Kalau kalau kata kalian itu masuk ke kesetaraan nggak? Kan kalau di Islam itu kalau cewek cuman nutup dari atas sampai apa semuanya ya kecuali muka dan telapak tangan. Nah, tapi kalau cowok itu cuman besar sampai lutut. Nah, itu kalau kata kalian tuh setara gak? Iya, siap. Lanjut, Mas. Menurut saya dalam Islam itu semua adil. Dalam prinsip Islam itu punya kewajiban menutup aurat berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ia mencerminkan konsep keadilan, bukan kesamaan yang mutlak gitu. Oh, jadi Ya, izin sebentar, izin menanggapi. Kan iya. tadi katanya itu apa kayak adik apa yang menurut Islam itu menutup aurat meskipun laki-laki dan wanita itu berbeda, tapi dalam Islam itu adil. Nah, tapi banyak di kesenjangan sosial itu banyak perempuan yang beranggapan kalau merasa dirinya itu tidak adil karena kalau laki-laki mengapa auratnya lebih apa namanya lebih kayak vulgar Terbuka. gitu lebih terbuka daripada perempuan. Sedangkan perempuan itu kebanyakan disuruh untuk menutup sini sini itu dan lain sebagainya. Jadi mereka merasa tidak adil dengan hal itu. Terus Hmm. itu bagaimana kalau menurut di dalam pandangan dalam pandangan Islam dan pemikiran perspektif Anda sendiri, Mas? Oke. Kalau kata saya itu ya sesuai jawabannya eh, Mas Rizky tadi. Adil itu belum tentu sama. Hmm. Kalau sama itu kayak ya satu tambah satu itu sama apa? Satu ya sama dengan satu. Nah, itu sama. Tapi kalau Hmm. adil tuh eh, ya berkonteks gitu. Berkonteks. Kalau kata saya sendiri, kalau misalnya eh, mungkin dulu karena laki-laki itu berperang dan menjadi tulang punggung keluarga, eh, makanya tuh laki-laki hanya di apa? Hanya hanya ditutup dari pusar sampai eh, lutut. Tapi kalau tugasnya perempuan kalau di zaman dulu tuh hanya yang jadi ibu rumah tangga dan menjadi budak dan menjadi budak seks gitu. Nah, makanya Islam itu
menjaga eh, menjaga hak-haknya itu ya ditutup semuanya, ditutup dari ujung kepala sampai ujung kaki, biar tidak menjadi apa? Biar tidak dipandang oleh cowok-cowok gitu Oh deh. ya, berarti dalam Aku Islam mau itu, Iya oke ya oke, silakan lanjut Mbak. lanjut lanjut lanjut. menurut aku Islam membedakan laki-laki sama perempuan itu berfitrah, fisik, dan sosial masing-masing. Jadi itu salah satu keutamaan dari ini tuh bukan diskriminasi, tapi bentuk perlindungan kan tubuh perempuan dan ditetapkan. Oh, apa namanya? Berarti di dalam Islam itu bukan lebih mementingkan keadilannya, tapi lebih mementingkan untuk menjaga kesucian wanita tersebut. Ya, harga diri perempuan. Islam Ya. jadi keadilan Karena itu tidak perempuan itu bagaikan berlian, Mas, makanya ditutup, Oh dibelas. iya Mas, oke. Siap Mas. Harus Siap. dilindungi ya Mas, kesuciannya. Berlian. Oke lanjut ya. Oke, Lanjut. oke lanjut lanjut Mas. Eh, kalau kata kalian sendiri tuh kita ini pindah topik ke LGBT ya, atau disorientasi seksual. Ke apa, Mas? Macet-macet ulang. Ngelek, Kurang agak jelas. ngelek Mas. Ngelek. Oke lanjut lanjut Mas. Lanjut, lanjut. Ini kalau kata kalian eh, kalau kata kalian sendiri itu yang menyebabkan LGBT itu apa sih? Yang menyebabkan seorang itu gay, seseorang itu lesbi itu apa? Kalau menurutku dari isi jawab ya, kan trauma masa kecil, amin. Oh, kalau menurutku sih apa salah pergaulan aja Mas. Penyebab LGBT itu. Hanya di lingkungannya itu seharusnya cowok bergaul dengan cowok-cowok, tapi itu malah kayak cewek-cewek. oh kayak ya paham. Iya, Banyak teman ceweknya gitu, terus jadi boti terus. iya, Menurut saya sih, Mas, Iya. tergantung lingkungan dan budaya. Oh ya. Budaya sekitar lingkungan. Nah, terus kalau kata kalian sendiri tuh kan LGBT itu kalau kata Barat itu termasuk kebebasan berekspresi dalam seksual. Nah, kalian mau gak mendukung LGBT karena alasan itu? Karena alasan jelas HAM. enggak, Karena alasan HAM enggak, kalian mau? enggak mau. Jelas Kenapa? 100% Emangnya kenapa? tidak mendukung sama Emangnya kenapa? sekali. Alasannya itu karena kalau orangnya itu memang berhak untuk mendapatkan HAM karena dia berhak untuk hidup juga di dunia ini ya Mas. Tapi nah sifatnya itu yang perlu kita apa? Yang perlu kita kayak gimana ya? Kalau Kayak apa ya namanya? ditaubatin. Nah, kayak gitulah. Nah, sifatnya seperti itu yang perlu dicarikan untuk solusi biar gimana caranya untuk membubarkan LGBT tersebut seperti secara mediasi atau gimana gitu. Tapi kalau di apa negara-negara barat kebanyakan yang tidak beragama menurutku sulit untuk diterapkan hal seperti itu, Mas. Oh, habis hanya di negara yang bermayoritas beragama gitu ya? Iya, kalau negara yang bermayoritas agama itu lebih gampang untuk
memediasi sifat tersebut untuk menghilangkan sifat tersebut itu, Mas. Oh. Oke. Ada yang menambahkan, guys? Kalau menurut pandangan Islam sih Mas, melarang perilaku homoseksual itu secara tegas karena sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Karena Islam itu tetap mengajarkan kasih sayang dan dakwah yang bijak. Oh, takwa yang bijak ya. Oh, Ya, jadi kalau kasih sayang juga. oke. Jadi kalau kita suka sesama jenis itu tidak bijak berarti, guys ya. Catat, guys. Enggak sih Mas, masa suka sama jenis, lawan jenis. Terus lawan jenis. Kalau itu mungkin yang suka sama jenis itu kurang akalnya sih Mas. Kurang akal ya. Ya, bukan kurang Kurang akal, akalnya Mas. gimana? Iya. Kurang Orang akal. gila sih Mas, orang gila. Eh, Wajib ditendang nggak sih, Mas? Oke. Tapi kalau misalnya kalian itu punya anak, terus anak kalian itu berorientasi seksual yang menyimpang atau gay lah, anak kalian tuh gay gitu. Nah, terus cara kalian mengedukasinya gimana? Oh, wajib kasih salam olahraga, Mas. Seperti itu. Oh, ya, Meskipun tapi itu masuk kekerasan, ya setidaknya bisa mengembalikan untuk seperti membuat mereka jera dan takut dengan sifat itu. iya, Karena kita para orang tua berhak juga untuk mendidik anak untuk menjalani hal kebenaran. Tidak diwajibkan untuk maksudnya dilarang untuk mendidik anak dengan hal yang menyimpang seperti itu, Mas. Makanya menurut saya pribadi wajib kasih salam olahraga, Mas. iya, tapi tidak luput juga ya kalau misalnya kita memberi salam olahraga, tentunya kita harus ngasih edukasi Islam juga, guys. Ya, kasih edukasi terlebih dahulu. Kalau tetap dijalankan, tidak didengarkan, jalan terakhir itu, Mas. Salam olahraga. Oke. Ada yang mau nanggepin? Kalau menurut aku sih ya misal aku punya anak gitu ya, aku pantau sih dari lingkungan keluarga dulu, kayak di keluarganya ini udah baik apa belum gitu. Jadi kalau misal keluarga baik, insya Allah kan ya nggak menyimpang gitu. Jadi aku juga akan protek lingkungan pertemanannya juga, dan juga pantau terus kesehatan mentalnya biar nggak terjerumus ke arah itu. Oh, oke. Kalau saya sih Mas, kita itu jelaskan ajaran agama kita Islam. Seperti pentingnya menunggu dulu sampai menikah, baru boleh melakukan seksual. Oke. Kan menikah dulu, kalau menikah sudah halal. Enggak apa? Itu pertanyaannya, kalau misalnya anaknya sampean itu gay atau lesbi gitu. Oh, Karena disebabkan oleh faktor lingkungannya gitu, Mas. Menurutmu bagaimana? Oke, bagaimana? Apakah akan saya closing? Closing aja, Mas.
lanjut Steve. Jadi, jadi presentasi enggak ganggu dulu. Oke guys, minta maaf. Oke. Oh, jadinya Mas gimana ulang pertanyaannya itu, maaf tadi ada yang manggil. Iya, itu jadi kalau misalnya sampean itu punya anak gay atau lesbi, itu apakah sampean mendidiknya secara islami atau bagaimana? Ya, kalau saya sih secara islami dulu, Mas. Secara islami. Hmm. eh, jadi itu kayak kita memberi Misalkan kita berikan pendidikan yang jelas dan sesuai dengan usianya. oke. Ya, kita sampai di penghujung podcast ini, guys. Jadi, kesimpulan yang bisa kita tangkap adalah yang pertama itu Islam tidak menindas perempuan, tapi memberikan hak dan peran yang sesuai fitrah. Yang kedua, disorientasi seksual adalah sebuah ujian, dan Islam memberi solusi melalui taubat, penguatan iman, dan komunitas yang membimbing. Terus yang ketiga, kunci dari semua ini adalah Quran, Sunnah, dan pemahaman ulama. Terus yang keempat, jangan mudah terjebak terhadap ideologi-ideologi modern yang radikal yang bisa menyebabkan iman Anda luntur. Demikian hari ini tentang podcast perspektif Islam terhadap feminisme dan disorientasi seksual. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini menjadi bahan renungan bagi kita semua, bukan saling menyalahkan tapi saling memperbaiki diri sendiri Ya, maupun saling menasehati, saling memperingati juga. ya, jazakumullah khairan kepada narasumber dan semua pendengar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah.